Halo, sel-sel cerdas di seluruh jagat maya. Aku Cello, singkatan dari Cell Logic, asisten kamu di channel Life Code. Aku dirancang khusus untuk bantu kamu memahami dunia biologi dari yang terkecil sampai yang paling kompleks, tanpa bikin ngantuk. Karena, hey, hidup itu bukan cuma kode, tapi juga logika. Di sini kita bakal ngulik tentang sel, DNA, evolusi, hingga kenapa daun bisa nangis. Bisa ya? Semua dikemas seru, jelas, dan kadang-kadang bikin kamu bilang, wah, baru tahu. Jadi, pastikan kamu klik tombol subscribe, nyalain lonceng, dan siap-siap mikir bareng Cello. Karena sains itu asik, dan kamu pantas ngerti. Ingat, Life Code bukan sekadar pelajaran, tapi petualangan hidup kamu. Oke, sekarang Cello istirahat dulu ya. Dan buat bagian ini, aku serahkan ke kakakku yang super keren dan jago banget ngejelasin ilmu biologinya secara detail. Kak Flavina. Selamat datang semuanya. Hari ini saya akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu biofisika. Mungkin masih terdengar asing di telinga, tapi sebenarnya ilmu ini berperan besar dalam memahami bagaimana tubuh dan kehidupan bekerja dari sudut pandang fisika. Biofisika adalah perpaduan antara dua ilmu besar, biologi dan fisika. Jadi, kita mempelajari makhluk hidup seperti tubuh manusia, tapi dengan pendekatan ilmuwan fisika, bagaimana aliran energi terjadi, bagaimana otak mengirimkan sinyal, atau bagaimana jantung bisa terus berdetak. Semua itu bisa dijelaskan secara ilmiah lewat biofisika. Kita akan bahas tentang apa itu biofisika. Bayangkan tubuh kita seperti mesin yang sangat kompleks. Biofisika mencoba memahami bagaimana mesin ini bekerja, dari cara otot bergerak, aliran darah mengalir, sampai bagaimana otak mengirimkan sinyal, semuanya dengan bantuan ilmu fisika. Tapi biofisika nggak berdiri sendiri. Ilmu ini butuh bantuan dari fisika, untuk tahu bagaimana gaya dan energi berperan. Kimia, supaya kita paham struktur dan reaksi dalam tubuh. Matematika, untuk menghitung dan membuat model. Dan tentu saja biologi, karena yang dipelajari adalah makhluk hidup. Contohnya nih, waktu kita angkat beban, sebenarnya banyak proses biologis dan fisika yang terjadi. Itulah yang dipelajari oleh biofisika. Sekarang kita membahas 4 prinsip dasar yang jadi fondasi ilmu biofisika. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk memahami bagaimana tubuh kita bekerja. Yang pertama, termodinamika. Ini adalah ilmu yang mempelajari energi. Dalam tubuh kita, energi penting banget, contohnya dari ATP, yaitu bahan bakar utama sel yang memungkinkan semua proses kehidupan berjalan. Lalu ada mekanika, yang mempelajari gerakan dan struktur. Misalnya, bagaimana protein membentuk otot dan bagaimana otot bisa bergerak saat kita berjalan atau mengangkat barang. Ketiga, elektromagnetisme. Ini berkaitan dengan sinyal listrik yang mengalir di dalam tubuh. Contohnya, saat otak mengirimkan sinyal ke tangan untuk bergerak, itu menggunakan aliran listrik kecil, seperti potensial aksi sekitar 70 mV. Dan terakhir, optik. Biofisika juga mempelajari bagaimana kita bisa melihat, serta bagaimana mikroskop digunakan untuk mengamati hal-hal kecil banget, sampai ukuran 200 nanometer. Semua prinsip ini saling melengkapi dan membantu ilmuwan memahami tubuh kita dari skala terkecil hingga keseluruhan. Ilmu ini memerlukan alat dan teknik yang sangat canggih, karena mempelajari hal-hal kecil banget, bahkan sampai tingkat molekul. Pertama, ada mikroskopi tingkat lanjut. Ini termasuk teknologi seperti cryo-EM, AFM, dan mikroskop super resolusi. Dengan ini, kita bisa melihat struktur yang ukurannya lebih kecil dari 50 nanometer. Bayangin aja, itu jauh lebih kecil dari lebar rambut kita. Kedua, spektroskopi. Teknik ini, seperti NMR dan FTIR, digunakan untuk melihat struktur protein dan bagaimana mereka berinteraksi. Jadi,
kita bisa tahu bentuk dan fungsi molekul penting dalam tubuh. Ketiga, difraksi sinareks. Ini kayak pemindai 3D untuk molekul biologis. Teknik ini yang bantu ilmuwan menemukan bentuk spiral ganda DNA, loh. Terakhir, elektrofisiologi. Ini metode yang digunakan untuk mengukur arus listrik dalam tubuh, terutama di sistem saraf. Jadi kita bisa tahu bagaimana sinyal dari otak ke bagian tubuh lain. Nah teman-teman, biofisika nggak cuma teori aja, tapi juga punya banyak aplikasi nyata di dunia medis yang sangat penting. Pertama, ada pencitraan medis seperti MRI dan USG. MRI menggunakan medan magnet untuk melihat organ dalam tubuh, sedangkan USG memakai gelombang suara. Tanpa teknologi ini, dokter akan lebih sulit mendiagnosis penyakit. Kedua, pengembangan obat. Biofisika membantu ilmuwan merancang obat berdasarkan struktur protein dalam tubuh. Contohnya, obat kanker yang dirancang khusus untuk menarget sel tertentu saja, jadi lebih efektif dan minim efek samping. Ketiga, terapi radiasi. Teknik ini menggunakan sinar radiasi untuk menghancurkan sel kanker. Yang keren, radiasinya bisa diarahkan dengan sangat presisi, bahkan hanya seluas milimeter. Terakhir, ada biomekanika yang digunakan dalam desain anggota tubuh buatan seperti tangan atau kaki prostetik, serta untuk memahami bagaimana dan kenapa tulang bisa patah. Sekarang kita melihat bagaimana biofisika diterapkan di bidang penelitian dan bioteknologi, bukan cuma teori, tapi juga untuk menciptakan inovasi yang luar biasa. Pertama, ada rekayasa protein, yaitu mendesain protein baru yang punya fungsi tertentu. Misalnya, protein yang bisa membantu tubuh melawan penyakit lebih efektif. Lalu ada nanosains biologis, yaitu membuat partikel super kecil, nanomaterial, yang bisa mengantarkan obat langsung ke bagian tubuh yang sakit. Jadi efek obatnya lebih maksimal dan efisien. Yang ketiga, biofisika juga digunakan untuk memahami penyakit, seperti Alzheimer dan Parkinson. Ilmu ini membantu kita memahami bagaimana penyakit tersebut muncul dari tingkat molekul. Dan terakhir, bioinformatika. Ini adalah penggunaan komputer untuk menganalisis data biologis yang sangat besar, terutama struktur molekul seperti DNA dan protein. Jadi proses riset bisa lebih cepat dan akurat. Piramida ini adalah tantangan dan masa depan biofisika, hal-hal besar yang akan jadi fokus para ilmuwan ke depannya. Paling atas, ada biofisika kuantum. Ini tentang bagaimana efek-efek kuantum yang biasanya terjadi di skala sangat kecil, ternyata juga bisa berperan dalam proses biologis seperti fotosintesis atau navigasi burung. Ilmu ini masih tergolong baru dan penuh misteri. Berikutnya, data besar. Karena data biofisika sangat kompleks dan jumlahnya banyak, dibutuhkan kecerdasan buatan, AI, untuk menganalisisnya secara efisien dan akurat. Lalu, kedokteran personalisasi. Ini adalah masa depan dunia medis, di mana pengobatan akan disesuaikan dengan profil unik tiap individu, termasuk kondisi biofisiknya. Dan dasar piramida ini adalah kompleksitas, yaitu tantangan terbesar dalam memahami tubuh manusia yang terdiri dari sistem yang sangat banyak, saling berinteraksi, dan bekerja di berbagai skala, dari molekul sampai organ. Jadi, teman-teman, setelah melihat semua penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa biofisika adalah kunci penting untuk memahami kehidupan itu sendiri. Ilmu ini memberikan gambaran mendalam, dari level atom terkecil sampai ke organisme yang kompleks seperti manusia. Dan bukan cuma untuk tahu cara tubuh bekerja, tapi juga untuk mendorong inovasi di bidang teknologi, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Dengan kemampuannya yang menggabungkan fisika, biologi, dan teknologi canggih,
Biofisika akan terus berkembang dan jadi pondasi bagi penelitian masa depan yang lintas disiplin. Masa depan biofisika itu cerah, karena yang dipelajari adalah kita, dan teknologi yang bisa menyelamatkan kita. Nah, itu tadi penjelasan dari Cello dan kakak-kakak Cello. Kalau kamu merasa belajar bareng Cello itu seru dan bikin paham, yuk bantu Cello tetap semangat dengan klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Dengan begitu, Cello bisa terus berbagi ilmu dengan cara yang ringan, ramah, dan mudah dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran, tetap semangat belajar.